melakukan ini semua, maka tadi Ustaz Abdul Rahman sampai menggarisbawahi ya, kabur maktan katanya gitu ya, bahwa ternyata Allah itu mau kita lakukan dulu, kemudian baru menyampaikan sesuatu kepada saudara kita yang lain untuk dikembangkan untuk ini, karena kita sudah melakukan sesuatu itu. Dan kemanfaatan itu punya ruhnya karena dia melakukan gitu ya. Nah, terima kasih tadi teman-teman ya, khususnya Pak Indra yang sudah memberikan state, dan saya dikasih hadiah oleh beliau. Jus sampung nyawa. Ini luar biasa. Ini adalah bentuk multiplier effect ya, karena satu keberkahan tadi. Ya, keberkahan tadi dikasih state sama Bu Ci bahwa dimulai dengan tadi, mulai dengan niatnya, ketulusan, keikhlasan, doa dan seterusnya, serta tadi menjalankan langkah-langkah profesionalisme untuk menuju satu tadi, bahwa semoga Allah meridhoi dan jadi berkah. Jadi ini sebenarnya saya hanya menyampaikan begitu aja kok Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak banyak-banyak yang saya akan sampaikan. Ya, kalau setiap turis itu melakukan seperti ini, dan kita baru memulai nih melalui Bunda Uci, ya, memulai sesuatu yang seperti itu juga. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditemplate oleh teman-teman yang lain. Kalau ini dilakukan seperti multi level marketingnya, ya, dari Ustadz, dari guru besar kita ya, Ustadz Abdul Rahman melakukan, kemudian bahkan lebih dahsyat lagi di level akar rumputnya bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi dari yang beliau lakukan. Inilah keberkahan yang Allah kasihkan karena melakukan sesuatu itu sesuai dengan tadi, bahwa dimulai dengan niat, kemudian dilakukan dengan ketulusan, keikhlasan, kemudian profesionalisme, ya, kemudian akhirnya Allah berikan keberkahan, kesuksesan dan seterusnya, dan punya multiplier effect seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak hanya totok punggungnya saja, tapi ada herbal yang kemudian Allah izinkan dikembangkan dan seterusnya. Allah akan kasihkan nanti keberkahan itu melalui berbagai macam efek ya, multiplier efek seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan takut teman-temanku sekalian, rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Nah, kembali lagi kepada poin kita halal bil halal adalah bahwa kita harus baik dengan saudara kita, harus punya kemampuan sosial, empati yang luar biasa, ya, supaya menghadirkan orang-orang yang muslim tadi, orang-orang yang memang tidak punya kepentingan. Nah, kalau kepentingan ini saya teringat dengan satu rumusan ya, kalau orang bicara trust, ya, itu pertama dilihat kompetensi kita, kemudian dilihat yang kedua adalah integritas, kejujurannya built-in ya. Jadi tidak hanya mulutnya jujur, tapi pikirannya, hatinya, tangannya berbuat itu harus jujur. Itu namanya integritas. Orang ini punya integritas. Orang punya kompetensi sebagai top turis yang terus meningkat kualifikasinya. Tadi ada standarisasi dan seterusnya, sehingga Pak Indra pun juga bank itu kalau tekanannya itu diukur pakai timbangan katanya. Yeah. Jadi neken seberapa dianya. Kalau misalnya dia sudah neken pada level tertentu itu udah cukup. Nah, itu berarti udah lulus ya Pak. Yeah. Ada standarisasi yang dilakukan. Ini saya kira sesuatu yang keren ini. Ya. Nah, kalau itu bisa terus ya ditingkatkan menuju tadi, bagaimana kita mengejar hanya keberkahan dari Allah, maka otomatis Allah akan tunjukkan dengan petunjuk-petunjuk hidayah, ya, ikhlas tadi kan, petunjuk dikasih sehingga mengembangkan itu semua untuk kemaslahatan umat. Saya ingat tadi Bunda memulai dengan sehat secara paripurna. Ini nggak apa-apa ya, agak nggak terstruktur, tetapi saya mau coba mengkompilasi banyak hal. Sehat secara paripurna. Tadi saya katakan bahwa totok punggung bisa nggak sehat secara paripurna tadi? Sehat pertama fisiknya, kemudian kedua jiwanya, yang ketiga sosial. Itu justru kalau saya boleh sedikit sharing, pada saat seseorang melakukan totok punggung itu, dia melakukan upaya yang disebut dengan diketarkan, ditekan, gitu ya Pak. Nanti kalau ada kurang-kurang, aku atau teman-teman yang lain tolong tambahkan ya, karena ini topungers yang sangat pemula gitu ya. Bahkan bukan sebagai topungers sebenarnya sih, tapi orang-orang yang memang senang dan kemudian mensupport ya topung ini ya, karena
dia sudah merasakan manfaatnya dan dia melihat ini sebagai peluang bahwa sembuh itu bukan hak dokter, hak prerogatif medis saja, medis barat apalagi, tetapi hak setiap manusia untuk bisa menjadi wasilah Allah untuk bisa membuat orang lain sehat. Jadi sehat tadi yang diulas oleh Buddha Uchi sesuai dengan WHO tadi, sehat fisik, jiwa, dan sosial. Itu kira-kira bisa diwujudkan dengan topung. Tadi sudah saya kasih tahu bahwa Pak Indra sudah bukti real. Beliau melakukan usaha itu, fisiknya semoga disehatkan dengan pasien-pasien yang semakin banyak disehatkan melalui upaya fisik. Tetapi jiwanya sebenarnya juga disentuh. Dari mana jiwanya disentuh Pak Dokter? Bapak Ibu tahu bahwa jiwa itu adalah hati. Seperti tadi, kalau hatinya sehat, jiwanya sehat, maka sehat juga seluruhnya, katanya gitu ya. Jadi ada hadis mungkin itu ya, Bunda ya. Maka kalau ditopung pada saat ditotok itu, tidak hanya fisiknya yang mengalami sesuatu perbaikan, ya, penyembuhan, peningkatan kebugaran segala macam itu membaik ya. Tetapi jiwanya juga melalui apa? Hati. Bapak Ibu kalau mau tanya seperti apa seorang yang sudah ditopung kemudian mengatakan bahwa ini sering diobservasi, ini perlu tanyakan sama dia apa yang Bapak rasakan, itu Ibu rasakan sesudah ditopong. Dia akan bilang saya sebagai orang yang dipraktekin oleh teman-teman ya di rumah sehat Indonesia, saya ngerasa bahwa habis ditopong tuh jadi nyaman gitu, jadi enak gitu. Tadinya perutnya nggak enak jadi enak, tadinya ke belakangnya agak susah jadi mudah gitu. Tadinya hatinya galau, gelisah, cemas, khawatir jadi enak, jadi nyaman. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian? Kan yang merasakan itu semua jiwanya, hatinya. Berarti apa? Berarti dengan cara menotok itu tidak hanya fisiknya nanti yang membaik, tetapi juga hatinya, kondisi kalbunya pun dibikin enak dan itulah sehat. Tadi sesuai dengan definisi WHO. Lihat ya, sentuhan fisik akan melahirkan kesehatan pada fisik dan juga kesehatan pada jiwanya, pada hatinya, pada kalbunya. Dan kalau ini dilakukan terus-menerus, maka semoga sehat yang fisik dan jiwanya mudah-mudahan dikasih sama Allah. Akan melahirkan orang-orang yang kuat tadi. Ya, sesuai dengan tadi apa? Apa jadi apa itu? Ya, bukan itu jadi apa itu? Jadi tagline. Jadi para topungers ini dengan cara ini bisa membuat orang lain sehat fisik, sehat jiwa. Kalau bicara sosial, saya ingin katakan, siapa tidak tahu dengan Pak Indra, bagaimana Pak Indra dari satu klinik kemudian menjadi banyak, bisa mempekerjakan banyak orang, bisa lebih memakmurkan dari sisi ekonominya. Tentu saja beliau sendiri juga pasti Allah kasih ekonominya dalam artian keberkahan berupa limpahan karunia rezeki berupa ekonomi yang mungkin lebih baik. Jadi artinya ini suatu yang luar biasa. Apalagi diorganize dengan suatu ini ya namanya komunitas ya, KTPI, diorganize oleh guru kita tadi ya dengan struktur di bawahnya ada semacam segala macam, saya nggak hafal benar itu, ada limpah segala macam, diorganize seluruh Indonesia itu bisa terjadi, baru 20 provinsi katanya. Nah mudah-mudahan ini bisa. Ini menurut saya mungkin lebih dahsyat daripada yang saya lakukan selama ini. Saya hanya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, ini fakta ya, kemampuan dokter Indonesia untuk memperbaiki kualitas kesehatan ini nggak lebih dari 15% Bapak Ibu sekalian. Nggak lebih dari 15% untuk membuat orang lain itu bisa sembuh, bisa ini atas izin Allah. Nanti lebih banyaknya adalah promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratifnya hanya 15%. Artinya apa? Artinya mau dokter spesialis, super spesialis, mau profesor, mau apa aja dia cuma perannya 15% untuk membuat orang lain itu jadi lebih sehat, lebih ini segala macam. Saya bisa dibayangkan. Jadi topungers ya,
puris dalam hal ini punya peran untuk bisa mengambil 85% lagi, di mana promotifnya, preventifnya, serta rehabilitatifnya terjadi, maka dia punya peran yang jauh lebih besar ketimbang dokter yang menamakan dirinya seperti teman-teman saya atau saya pribadi gitu ya, ada spesialis, subspesialis, atau profesor. Bisa dibayangkan nggak ini suatu kolaborasi atau sinergi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu harusnya bangga sebagai topuris, ya, karena judulnya motivasi nih Bunda ya. Harusnya bangga, apalagi dilakukan karena Allah, tulus melakukan semua. Jadi orang yang soleh dan kemudian menjadi muslim, bermanfaat tidak hanya untuk dirinya dan keluarganya, tapi untuk orang lain. Ini sesuatu yang luar biasa. Pada saat Bapak meninggal, inilah yang Bapak bawa. Semoga Bapak Ibu semua topuris di KTPI yang sudah membuat 20 cabang di seluruh provinsi, yang 38 provinsi itu, 38 provinsi, semoga betul-betul diridhoi oleh Allah. Dan ini menjadi tadi yang Bunda sebut ladang jihad. Saya tahu jihad ini adalah satu dari tiga amal luar biasa. Selain sholat, kemudian juga bil walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ini bisa mengangkat tidak hanya dunianya, tetapi menuju akhirat. Yang semoga kita bersua di akhirat dan bertemu dengan Allah dan Rasulnya, suatu yang super indah. Semoga para topuris, teman-teman sahabat saya ini semua menjadi jihaders. Kalau boleh saya sebut jihaders ya. Jadi artinya orangnya sungguh-sungguh melakukan jihad, karena melakukan semua ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan Allah dan Rasulnya serta agamanya, serta berjihad di jalannya. Terakhir saya kasih sedikit. Tadi saya sudah memberikan state seorang yang bisa dipercaya, trust. Itu pertama tadi apa? Punya kompetensi, punya profesionalisme. Yang kedua apa? Integritas. Yang ketiga apa? Sosial. Saya tambahkan, saya lengkapi biar 15 menit harus selesai. Intimacy. Jadi dia harus punya keintiman. Tadi Bunda sudah menyampaikan, keintiman di mana? Dirinya dengan keluarga. Istrinya harus punya bonding yang kuat. Dengan anaknya harus punya bonding yang terus diperbaiki terus sampai dia meninggal. Harus kuat, harus kokoh keluarga ini. Kalau intimasinya di organisasi KTPI ini keren, maka akan muncul trust, akan muncul kepercayaan bahwa ini orang-orang yang kompeten, kemudian integritasnya tinggi luar biasa, dan kejujuran yang built-in tadi saya jelaskan. Yang terakhir, intimasi, kedekatannya luar biasa, sosialisasinya dahsyat. Saudaranya yang sakit, cepat-cepat di-handle, dilayani, di ini segala macam. Sosial, punya empati dan seterusnya. Dan terakhir, saya kurangi. Jadi kalau trust tadi akan berkurang kalau yang dikurangi tadi kompetensi. I pertama adalah integritas, yang I kedua adalah intimacy, dan yang terakhir adalah namanya spesial yang disebut dengan interest. Jadi artinya ini ya Pak, kalau kita memunculkan trust, maka tidak cukup kompetensi I kedua integrity tambah I kedua tambah dengan intimasi, tetapi kalau spesial interestnya ini tinggi, maka ini akan bubar semua. Kalau C tambah I kedua itu katakanlah 100, kemudian SI-nya spesial interest 100, kira-kira trustnya di berapa? Jadi 0, 100 kurang 100. Jadi kalau kita ingin membuat trust ini keren, tinggi persentasenya, maka special interestnya harus diminimalkan. Jadi kalau di sini 100 dikurang dengan special interestnya 10%, maka akan jadi 90. Trustnya tinggi sekali. Jadi kalau kita ingin 100%, special interestnya 0.
Gimana membuat special interestnya? No dok, lakukan semua karena Allah. No hope, duniawinya nggak ada. Keren gak tuh? Bisa 100% trust. Tapi kalau duniawi kita tinggi, bahkan lebih gede daripada ini, misalnya kompetensinya adalah katakanlah 70, tapi special interestnya 100, I-nya sekian, kalah. Artinya apa? Hati-hati dengan special interest. Jadi kalau kita mau melakukan apa saja dalam rangka bagaimana kita bisa sukses dunia wal akhirat, maka ini harus menjadi catatan khusus bagi saya khususnya dan bagi teman-teman sekalian. Harus semua special interestnya diarahkan untuk agama Allah, untuk menolong orang, untuk membantu orang anak yatim, duafa dan seterusnya. Harus membantu orang yang buta, harus membantu orang-orang yang miskin. Hal itu special interestnya ke sana. Yang special interest yang dipakai ada kebutuhan apa sih butuh kita? Pakaian, sandang, dan seterusnya cukup. 10% cukup. Maka trustnya akan 90%. Saya kira ini akan semakin keren kalau bapak-bapak bisa melaporkannya, tidak hanya berteori. Sampai ketemu teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan sambil ngantuk-ngantuk apa-apa, karena ini suatu kenikmatan besar, ada acara luar biasa dan semoga Allah tetap memberikan kita petunjuk untuk bisa melakukan apa yang disampaikan dan semoga saya dapat amal soleh. Bapak Ibu bisa melakukan ini dan kemudian kita yang berbicara di depan ini justru yang pertama-tama harus minta ampun sama Allah ya, bahwa kita akan terus berjuang untuk proses itu dan semoga teman-teman sekalian juga berjuang untuk melakukan hal yang sama. Saya kira demikian sebagai langkah memotivasi diri saya dan istri serta keluarga dan mudah-mudahan bisa berimbas kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang deketin saya sambil bisik, benar-benar ini kalau bunda itu ekstrovert banget ya. Kalau dokter Indah itu introvert ya, belum pernah. Gak tahu ya kalau macam kamu benar-benar dokter Indah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Dok, saya izin tanya dulu nih setengah menit aja. Kayak mungkin teman-teman nanti ketemu sama teman-teman medis atau perawat, mereka pasti pertanyaannya gini, gimana sih kok totok punggung itu bisa dibilang menjadi wasilah kesembuhan? Gimana sebenarnya prosesnya dok, sehingga habis ditotok itu terus badannya jadi nyaman, jadi tenang, terus jadi rileks, pengennya tidur, perut sakit jadi hilang. Mungkin itu aja dok, satu pertanyaan yang mungkin akan mewakili teman-teman. Sebenarnya apa yang dilakukan pada saat seorang toporis itu menotok, apa yang terjadi pada diri si pasien? Mungkin ini dokter Indra bisa menjelaskan dan Bapak Ibu bisa mencatat sehingga Bapak Ibu bisa menjelaskan, tinggal jual aja namanya. Ini yang nerangin dari tim leadbacknya KTPI dokter Indra, saya cuma nangkep dan menjadi wasilah untuk menyebarkan. Silakan dok. Ya, jadi saya sebenarnya tidak ahlinya dan tidak praktisioner juga gitu ya. Tapi saya belajar dari yang ada referensinya. Jadi pada saat seorang itu mentopung, ya, melakukan totok punggung itu, maka dia melakukan tadi ada getaran, ya, ada penekanan dan seterusnya, yang itu tentu saja secara mekanik. Ya, secara mekanik itu terjadi proses yang bekerja itu adalah berbagai macam stimulasi seperti ini, seperti energi gitu ya, seperti energi yang dihantarkan kepada saraf yang paling dekat, itu permukaan kulit, permukaan tubuh yaitu di kulit. Nah, melalui tekanan dan seterusnya itu akan dihantarkan ke jaringan yang lebih dalam. Syukur-syukur nanti bisa kena di saraf yang lebih besar, ya, di daerah punggung itu ya. Sehingga dengan stimulasi itu maka akan dihantarkan melalui jalur saraf mulai dari tulang belakang naik bisa sampai ke otak. Ya kan? Nah, itu efek yang disebut efek sistemiknya. Nah, ada efek yang sifatnya lokal. Jadi pada saat ditekan di ujuk-ujuk, apa namanya? Bilwul gitu ya.
diwol-wol gitu ya. Itu yang terjadi apa? Ada lepas yang namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini dia bukan hormon, tetapi dia dibentuk dari sintesis melalui senyawa lemak ya. Tapi dia sifatnya seperti hormon, gitu ya. Nah, kalau dia lepas, maka dia bisa memperbaiki banyak hal. Ya, kalau tadi nyeri bisa berkurang karena dua, satu efek lokal dan kemudian efek sistemik melalui endorfin tadi. Efek lokal bisa ditempuh cepat melalui keluarnya prostaglandin tadi, ya. Efek lokal langsung keluar itu karena dia ada di setiap sel. Dia ada di setiap sel yang ada lemaknya dia banyak, gitu ya. Nah, sehingga dengan ditekan, digoyang tadi, diapain namanya itu ya? Saya nggak begitu tahu persis itu ya. Maka yang terjadi adalah dia akan keluar dan jumlahnya meningkat, dan itulah yang menyebabkan terjadinya perbaikan-perbaikan yang sifatnya lokal, regional, dan kemudian yang sistemik dengan hadirnya berbagai hormon yang dikeluarkan karena diperintahkan oleh otak, ya, diperintahkan oleh otak melalui stimulasi, melalui saraf tadi, ya, karena kan tubuh kita itu seperti apa, listrik ya, dia punya bioelektrik kayak gitu, seperti itu ya. Sehingga dengan stimulasi itu akan merangsang otak untuk memproduksi. Ada satu pusat kelenjar di otak itu yang kurang lebih sekitar 10 hormon ya dikeluarkan, dan banyak-banyak lagi. Dan itu melalui stimulasi otak itu diperintahkan kepada berbagai kelenjar yang menghasilkan hormon untuk dikeluarkan. Nah, proses pengeluaran hormon-hormon itu semua akan menyebabkan terjadi perbaikan. Tadi kembali lagi pertanyaan, saya kasih contoh satu ya. Ada seorang penderita diabetes, itu kalau kadar kortisol darahnya naik ya, biasanya itu hormon ya, kortisol itu biasanya pada kondisi dia stres ya, kondisi dia stres, maka kadar kortisol naik, maka akan menyebabkan gulanya jadi tinggi, gulanya tinggi ya. Nah, sebagai akibatnya tentu saja akan memunculkan berbagai macam keluhan dengan gula yang tinggi. Nah, seseorang yang melakukan topuk gitu, tadi saya ingin katakan dia akan rileks kan? Iya ya. Sudah ditampung dia akan rileks. Artinya apa? Artinya sebaliknya dari hormon stres tadi. Yang keluar adalah hormon happiness tadi. Nah, itu sudah menjadi balancing bahwa kalau gula darahnya tadi satu naik, ya ini akan menurunkan. Ya. Nah, kasus yang lain lagi misalnya Bunda, seorang yang gangguan pada lambung, itu kalau ditotok di bagian yang kena itu, yang menuju ke lambung itu di bagian belakang titik-titiknya itu kalau dia gangguan pada lambung, dia bisa menurunkan produksi asam lambung, kemudian memperbaiki mukus yang gunanya untuk melindungi lambung ya. Nah, itu dengan keluarnya tadi hormon yang semacam hormon yang saya sebut dengan prostaglandin. Jadi sangat bisa diterangkan secara ilmiah bahwa apa yang dilakukan Topuris dalam hal ini bisa diterangkan dengan pendekatan saintifik seperti yang saya jelaskan tadi. Belum lagi darah tinggi ya, itu bagaimana pembuluh darah itu menyempit, tekanan darah naik. Sekarang pembuluh darahnya melebar, ya, berbagai macam hormon untuk membuat vasodilatasi, melebarnya pembuluh darah itu keluar. Ya, akhirnya tekanan darahnya turun. Banyak lagi hal-hal yang bisa dijelaskan secara saintifik karena begitu banyak sekarang informasi, literasi terkait dengan hal seperti itu. Jadi walaupun saya tidak persis tahu seperti Dokter Ririn, Dokter Ola, tapi sedikit saya tahu, mudah-mudahan nggak salah menjelaskan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan ke depan akan lahir orang-orang yang kemudian banyak melakukan riset terkait dengan itu. Nah, ini yang menarik, kita tunggu nanti litbangnya seperti apa bekerjanya, sehingga mudah-mudahan ke depan ini bisa diterima oleh orang yang awam maupun yang terdidik. Sehingga kalau Tupongar atau Topuris ini berbicara dengan data, ya, berbicara dengan data. Kalau tidak, dengan apa? Dengan fakta. Faktanya itu tadi yang banyak sudah mencatat apa yang terjadi pada saat seorang itu ditopuk.
Nah, tentu saja sekali lagi bahwa kenyamanan pasien atau klien ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, untuk bisa seorang topuris sukses, ya. Oleh sebab itu, service excellent harus dilakukan kepada pasien. Rumah sakit sukses kenapa? Rumah sakit yang melakukan service excellent yang terbaik dengan profesionalisme tadi, dengan trust tadi, ya, seperti itu, mudah-mudahan lebih dahsyat klinik-klinik yang dibangun oleh topuris ini ke depan daripada rumah sakit yang ada. Karena rumah sakit bisa jadi dia ada spesial interestnya yang berbeda, tapi kita topuris spesial interestnya boleh dibilang mungkin kalaupun ada kecil sekali. Sehingga dengan demikian Allah akan sukseskan ini. Dengan demikian benar menghapus kekurangan. Jadi mau tegakkan, ini dorongin di mana-mana biar yang didoakan menjadi terbeban untuk melaksanakan. Doakan mudah-mudahan Dr. Indra bisa melanjutkan S3-nya dengan mengangkat tentang tadi bagaimana kemudian kita bisa membuktikan secara ilmiah dengan evidence based medicine bahwa totok punggung ini bermanfaat untuk umat. Barangkali itu, silakan Pak. Kayaknya udah habis nih waktunya. Masih ada tanya jawab 1 atau 2 atau udah selesai biar bisa lanjut? Cukup ya teman-teman? Oke, barangkali